1146. Ahwu, Luo Luo hanya sempat menjerit singkat sebelum kepalanya melayang ke udara. Darah segar berceceran di mana-mana. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Dia tidak berpikir Ye Fan benar-benar berani bergerak. Tidak ada keraguan sama sekali, itu tegas dan menyeluruh. Tubuhnya yang tanpa kepala terjatuh ke depan, mayatnya tergeletak di genangan darah, tampak sangat menyedihkan. Dia dibunuh begitu saja. Kepalanya terbang secara diagonal, dan selama proses ini, banyak darah mengalir keluar. Ekspresi ketakutan di wajahnya membeku, dan ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Tidak, roh primordialnya berkedip-kedip di dalam tengkoraknya, ingin keluar dengan ketakutan yang luar biasa. Dia melolong, menjerit, dan meratap. Wanita tua di sampingnya juga cukup terkejut. Ini adalah tanah suci surga, dan Luo Luo adalah kerabat luar biasa dengan potensi tak terbatas. Dia adalah sepupu jauh Fan Xian, namun kepalanya benar-benar dipenggal oleh seseorang. Dia segera memanggil mekanisme hitam dan memasukinya. Dia dengan panik menyerang Ye Fan untuk menghentikan langkah selanjutnya, tapi itu sudah terlambat. Jari emas Ye Fan bergetar dan menabrak kepala yang terbang itu, menyebabkannya meledak di tempat. Darah segar dan materi otak berceceran di mana-mana, dan roh primordial yang panik itu kehilangan dukungannya. Saat ia memperlihatkan kepalanya, ia langsung terpotong oleh satu jari. Ia menjerit sedih dan mati di tempat. Kamu membunuh Tuan Muda Luo Luo, dan kamu benar-benar berani melakukan ini. Kamu harus membayar harganya dengan darah. Nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Wanita tua itu menjadi gila. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kesalahan seperti itu. Ye Fan sangat tegas. Saat dia membunuh Luo Luo, dia segera mengeluarkan mekanisme hitam yang compang-camping dan memasukinya untuk melawan wanita tua itu. Ini adalah alat perang tingkat suci kuno, dan biayanya sangat tinggi. Bahkan negara-negara besar pun tidak memiliki banyak dari mereka, karena jika mereka ingin memperbaikinya, mereka harus membayar harga yang tidak terbayangkan. Bahannya saja sudah cukup untuk membuat sebuah klan jatuh. Peng! Salah satu lengan mekanik Ye Fan berkedip-kedip dengan asap hijau, berbenturan langsung dengan tangan wanita tua itu. Ini adalah kontes pertarungan jarak dekat dan kekuatan magis. Meskipun mekanisme ini sudah compang-camping, ia masih bisa menampilkan sebagian kekuatannya. Paling tidak, ia bisa bertarung dalam waktu singkat. Weng! Grid Dao bergemuruh. Wanita tua itu mengendalikan mesia hitam, dan belati yang bersinar dengan cahaya hitam muncul di tangannya. Saat ia menembus kehampaan, segala macam rune Grid Dao bersinar, dan kekuatannya sama besarnya dengan tsunami. Mekanisme kuno yang sebenarnya sangat misterius dan kuat. Hanya keturunan bangsawan langsung yang bisa mengendalikannya, dan itu sangat menakutkan. Meskipun itu adalah mekanisme logam, itu diukir dengan tanda dewa kuno yang paling rumit dan misterius, memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan suci. Dentang. Salah satu lengan mekanik Ye Fan telah terpotong. Mesia yang compang-camping ini bukanlah tandingannya. Ia tidak memiliki senjata, dan bahkan lebih dari separuh rune Grid Dao-nya telah dihancurkan. Kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Bocah, pergilah ke neraka. Aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk Tuan Muda Luo Luo. Mata wanita tua itu berwarna merah darah, penuh kebencian. Dia ingin segera mencabik-cabiknya. Wanita tua, kamulah yang terakhir kali ingin membunuhku dan merebut cairan evolusi tahap ketiga. Hari ini, aku akan membalas dendam dan mengirimmu pergi. Ye Fan mengelak. Meski mecanya tidak cocok, ia masih bisa mengeluarkan kekuatan suci dan bisa bertahan untuk sementara waktu. Dentang. Ye Fan menggunakan lengan mekaniknya yang tersisa untuk menyerang secara horizontal, menyapu ke arah dada mesia hitam dan memaksanya mundur beberapa langkah. Kemudian, dia terus melancarkan serangan besar-besaran dan memulai serangan balik yang sengit. Rune Dao yang bagus berkedip-kedip. Konfrontasi kekuatan magis tingkat suci adalah hal kedua, dan pertarungan jarak dekat adalah fokus utama. Ye Fan menyerang terus-menerus, fokus pada beberapa titik penting dari mesia hitam dalam upaya menerobos pertahanannya. Wanita tua itu mengeluarkan peluit aneh untuk meminta bala bantuan. Dia ingin menghentikan Ye Fan dan mencegahnya melarikan diri. Dia menemukan bahwa bocah nakal ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia mampu melawannya hanya dengan mesia yang compang-camping. Kuang. Mekanisme Ye Fan berada di ambang kehancuran. Untaian asap hijau mengepul darinya seolah-olah akan meledak. Karena konfrontasi berintensitas tinggi yang terus-menerus, mereka sudah berada di ambang kehancuran. Sekarang, keadaannya bahkan lebih buruk. Nak, kamu sudah selesai. Wanita tua itu sangat haus darah. Dia menjilat bibirnya dan mengeluarkan suara kesal. Belati di tangannya terpotong. Boom! Tiba-tiba, kaki kanan mesia Ye Fan yang compang-camping terayun tinggi dan meledak saat menyapu musuh. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membuat lubang besar di dada mesia hitam. Semua ini dilakukan dengan sengaja oleh Ye Fan. Dia meminjam kekuatan ledakan mesia tingkat suci untuk melukai musuh dengan parah.
Ekspresi wanita tua itu berubah. Ini setara dengan ledakan alat ilahi, dan dia menderita dampak yang parah. Semua jenis rune dao yang bagus berkedip-kedip, dan kilau Mesia hitam itu sedikit meredup. Dia terhuyung mundur dan hampir terguncang. Namun, suara ledakan tidak berhenti. Suara lain terdengar. Ini bukanlah ledakan biasa. Itu adalah fluktuasi mengerikan yang dihasilkan ketika rune grid dao dihancurkan. Mereka bisa membunuh ahli yang luar biasa. Ah! Wanita tua itu berteriak dengan sedih dan mengeluarkan seteguk besar darah. Sementara itu, saat ini, Mesia Yefan yang compang-camping juga hampir selesai. Itu telah pecah berkeping-keping. Dia bergegas keluar dari dalam dan langsung menerkam menuju Mesia hitam. Sebelum wanita tua itu bisa menenangkan dirinya, dia bergegas masuk melalui lubang besar di dada Mesia hitam itu. Menggunakan panah hitam untuk melindungi dirinya sendiri, dia bertahan melawan fluktuasi pola dewa. Berat, kamu. Wanita tua itu jahat. Dia tidak menyangka Yefan menjadi begitu ganas dan mampu membunuh begitu dekat dengannya. Orang tua, aku akan mengirimmu berangkat. Yefan sangat galak. Dia mengulurkan telapak tangan emasnya dan meraih leher wanita tua itu, langsung menariknya. Bahkan seseorang sekuat wanita tua yang telah mencapai alam setengah Sein bukanlah tandingannya. Pada jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa melawan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia berjuang keras. Namun, hasilnya tanpa ketegangan apapun. Diserang oleh tubuh dewa umat manusia jelas merupakan mimpi buruk. Puff, Yefan memenggal kepalanya, menyebabkan darah muncrat tinggi ke udara. Dia kemudian menghancurkan roh primordialnya menjadi beberapa bagian dan membuang semua daging dan tulangnya keluar dari Mesia. Siapa yang membuat masalah di Tanah Suci? Seseorang di kejauhan mengetahui tragedi itu di sini, dan banyak orang terbang ke sana. Terutama rumah di sebelahnya. Itu adalah kediaman Luo Luo dan bawahannya. Baru saja, teriakan minta tolong wanita tua itu telah membuat orang-orang di dalam waspada. Kilatan tak menyenangkan muncul di mata Yefan. Melihat sekelompok orang mengelilinginya, dia mengemudikan Mesia hitam dan bergegas ke Manor dengan langkah besar, memulai pembantaian. Segera, darah dan daging berceceran di mana-mana, anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana, dan tulang putih berlumuran darah beterbangan kemana-mana. Ini adalah pembantaian yang mengerikan. Bagaimana kelompok orang ini bisa menghentikan Yefan? Bukan saja mereka tidak dapat membunuhnya, tetapi mereka malah dibunuh. Dalam sekejap, mereka semua berpencar dan melarikan diri demi nyawa mereka. Ekspresi Yefan dingin. Waktu terbatas, dan dia tidak bisa menunda terlalu lama. Dia merobek kekosongan dan langsung berlari ke kejauhan, mencari Chao Qing untuk menyelesaikan skor. Orang ini sangat murung dan kejam. Dia telah berurusan dengannya berkali-kali, dan kali ini, dia tidak ragu-ragu mengundang pria bayangan hitam itu untuk membantai dia demi darahnya yang berharga. Ini membuatnya sangat marah. Di dalam hutan pegunungan yang indah, ada beberapa istana megah dan indah. Orang tua berpakaian abu-abu berkata, orang luar itu benar-benar memiliki kemampuan, mampu mundur secara diam-diam dari Tanah Suci. Namun, kali ini, dia masih mencapai akhir. Teknik pelacakan pria bayangan hitam itu bisa dikatakan nomor satu di bawah langit. Kemungkinan besar dia telah kehilangan nyawanya sekarang. Saya tidak peduli tentang hal lain. Saya hanya peduli apakah darah emasnya dapat dikembalikan atau tidak. Ekspresi Chao Qing dingin seperti patung es. Seharusnya tidak ada masalah, kata pelayan tua itu. Tiba-tiba terdengar ledakan dari hutan pegunungan. Sebuah istana hancur, dan Mesia emas hitam setinggi 7 zang muncul, menebas dengan belati di tangannya. Itu dia benar-benar kembali hidup. Mata pelayan tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan 2 kilatan dingin. Lapisan es muncul di sekujur tubuhnya, dan salju memenuhi langit. Suara kongkiang terdengar saat Mesia biru setinggi 8 zang muncul. Dia masuk dan dengan cepat melengkapi dirinya. Mekanisme ini sangat kuat. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau metalik biru muda, dan garis-garisnya sangat halus. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah alat perang yang menakutkan, jauh lebih kuat daripada Mesia hitam Yefan. Tuan muda, tinggalkan tempat ini dulu. Saya akan membunuhnya dengan 1000 luka. Suara pelayan tua itu terdengar dingin. Ekstraksi darah emasnya yang tidak bisa dihancurkan untukku. Aku ingin menginjak mayatnya untuk berevolusi menjadi tubuh yang paling kuat. Suara Chao Qing terdengar suram saat dia dengan tegas pergi. Orang tua, Chao Qing, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Yefan mengangkat tangannya, menembakkan seberkas cahaya besar ke arah Chao Qing. Pelayan tua berpakaian abu-abu itu bereaksi dengan cepat. Mesia biru muda setinggi 8 zang langsung bergeser secara horizontal, mengangkat tirai cahaya untuk memblokir serangan ini. Nak, kamu sudah berlari lagi dan lagi. Kali ini, kamu telah mengantarkan dirimu ke depan pintu kami dengan darah Dewa Emas. Kamu pasti mati. Pelayan tua itu mengejek. Siu, Yefan tidak mengatakan apa-apa.
Ekspresinya dingin ketika belati hitam di tangannya melesat melintasi langit, melepaskan cahaya hitam. Tanda ilahi memenuhi langit saat kekuatan magis menyebar dengan cepat. Bibir pelayan tua itu membentuk senyuman sinis. Bilah setan biru di tangannya bertabrakan dengan belati hitam, langsung memotongnya menjadi dua. Ye Fan terkejut. Keduanya adalah mesia kuno, tetapi milik pihak lain jelas jauh lebih langka dan jauh lebih kuat. Itu adalah alat perang super, jauh lebih kuat dari miliknya. Bocah, persembahkan darahmu yang berharga dan kamu bisa mati. Pelayan tua itu menerkam. Entah itu fluktuasi kekuatan sihir atau kekokohan mesia ini, keduanya luar biasa. Ye Fan memblokir dengan lengan hitamnya, tapi itu langsung berubah bentuk. Sebagian besar lengannya penyok oleh mesia biru muda. Entah itu kekuatan sihir atau kekokohan, keduanya lebih rendah. Dalam bentrokan berikutnya, mesia hitam terus-menerus terluka parah, dan Ye Fan merasa sangat terkejut. Dia merasa bahwa dia harus mengambil mesia suci kuno ini, karena itu adalah harta sihir perang yang langka. Mesia hitam penyok di banyak tempat, dan banyak rune telah hancur. Entah itu dalam hal kekuatan sihir atau pertarungan jarak dekat, itu adalah kekalahan telak. Dentang, mesia biru muda yang digerakkan oleh pelayan tua itu ramping dan kuat. Itu penuh dengan keindahan dan kekuatan. Itu sangat kuat, dan serangan kekuatan sihirnya hampir menghancurkan semua rune Grid Dao di mesia Ye Fan. Gemuruh. Terlebih lagi, yang terpenting adalah pedang iblis biru di tangannya sangat menakutkan. Itu hampir membagi mesia Ye Fan menjadi dua. Percikan terbang ke segala arah, dan kilat menari-nari di udara. Kaca. Suara mendesing. Ye Fan mengendarai mesia hitam seperti citah dan bergegas keluar. Punggungnya hampir hancur. Mesia hitam jauh lebih lemah dibandingkan mesia Super Saiyan. Dia berada di dalam alat perang, tapi dia hampir terpengaruh oleh kekuatan sihir suci yang luar biasa. Ekspresinya berubah. Ye Fan datang ke kedalaman pegunungan. Sasarannya adalah Chao Qing. Karena dia merasa belum melangkah terlalu jauh, dia untuk sementara melepaskan diri dari mesia biru muda dan mengejarnya. Bang! Salah satu lengan mesia Ye Fan dipotong oleh Blue Demon Blade. Tanda Dao hancur, dan badai petir melonjak, meratakan pegunungan. Pada saat itulah dia menemukan Chao Qing. Dia menyatu dengan kehampaan dan tersembunyi di langit. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan bisa menemukannya, tetapi dia telah mengembangkan teknik rahasia dari pengadilan surgawi, dan teknik pembunuhannya jarang terjadi. Ye Fan menyerang. Riak Dao yang besar menyebar, menghancurkan langit. Tidak, Tuan Muda. Pelayan tua itu mengetahui niat jahat Ye Fan dan buru-buru menghentikannya. Dia membuka layar cahaya biru muda untuk menstabilkan area ini, tapi dia masih terlambat satu langkah. Di langit, Chao Qing memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya compang-camping, dan dia hampir berubah menjadi tumpukan pasta daging. Siapa yang tahu berapa banyak harta rahasia pada dirinya yang dihancurkan, tapi dia masih berhasil memblokir kekuatan ilahi ini. Bunuh dia! Bunuh dia! Chao Qing sangat marah. Ekspresinya menyeramkan saat dia segera melarikan diri. Pelayan tua berpakaian abu-abu itu meraung. Dia mengendalikan mesia biru muda dan menggunakan semua kemampuannya secara ekstrim. Dia hampir memotong-motong mesia Ye Fan, dan segera hancur berkeping-keping. Nak, kamu sudah selesai. Pelayan tua itu tertawa sinis. Tiba-tiba, Ye Fan meraung, menggunakan pola Dao tingkat suci mesia hitam terakhir untuk melepaskan teriakan ini. Mesia suci kuno dapat menampilkan kekuatan seorang Saint, dan ia menggunakan tanda Dao tertingginya untuk mengaktifkan mantra ini. Dia memanfaatkan kewaspadaan santai pelayan tua itu dan berpikir bahwa kemenangan pasti akan diraih untuk menyerangnya. Itu seperti suara iblis yang menembus otaknya, membuatnya konyol. Kesadarannya berada dalam kekacauan, dan dia hampir pingsan. Bang! Ye Fan menyerang dengan cepat, sebenarnya menerkam mesia biru muda. Dia seperti elang yang melebarkan sayapnya dan terbang di 9 langit, sangat cepat dan ganas. Dia bukanlah seekor ngengat yang terbang ke dalam api, karena dia sudah lama ingin menggunakan serangan ini. Riak Grid Dao dari mesia biru muda untuk sementara terputus. Dia menggunakan teknik asalnya dan ingin masuk. Teknik asal-usulnya sangat misterius. Dia bisa menggunakan kedalaman tertingginya untuk memasuki embrio batu roh suci dengan tubuh fisiknya. Sekarang setelah dia mencapai puncak kesempurnaan, dia secara alami bisa memaksa masuk ke dalam mesia suci kuno. Sebelum pikiran pelayan tua itu menjadi linglung, dia secara alami tidak akan berani karena dia memiliki kekuatan sihir tingkat suci yang menakutkan. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Untuk sementara keadaannya kacau dan terputus. Meski begitu, Ye Fan tetap mengambil risiko. Jika pelayan tua itu terbangun di tengah jalan dan tanda Grid Dao dari orang suci itu muncul, dia mungkin bisa menghancurkannya. Alasan utamanya adalah mekanisme ini sangat kuat, membuatnya merasa sangat merepotkan. Dia telah menghadapi bahaya beberapa kali, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Apalagi dia ingin mendapatkan alat perang yang tidak rusak tersebut. Dengan cara ini,
dia akan percaya diri dan mampu menyapu seluruh wilayah. Pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Ye Fan menggunakan mesya suci kuno untuk melepaskan swastika surgawi, menargetkan kesadaran musuh dan hampir menghancurkan platform abadi pelayan tua itu. Dia berubah menjadi sambaran petir emas dan berhasil memasuki mesya. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Kamu, pelayan tua berjubah abu-abu itu akhirnya terbangun. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan fisik Ye Fan. Orang tua, bukankah kamu menginginkan hidupku? Ye Fan mengejek. Tidak, pelayan tua berjubah abu-abu itu berteriak dan bertarung sekuat tenaga. Namun, hasilnya sangat kejam. Dengan suara puff, lehernya patah, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Akhirnya, mayat sedingin es dilempar keluar dari mesya. Ye Fan masuk dan berhasil mendapatkan alat perang suci super kuno ini. Apa yang terjadi? Siapa yang berperilaku buruk? Siapa sebenarnya yang berani datang ke tanah suci surga dan memulai pembantaian? Di sekitarnya, banyak orang terbang, mengelilingi wilayah pegunungan ini. Banyak ahli bermunculan. Itu dia, sebenarnya bocah ini. Bagus, kamu akhirnya muncul. Aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam cucuku. Setengah sage Suan Lin Feng tertawa sinis. Selain itu, kakek Luo Luo yang sedang mengasingkan diri juga muncul. Ekspresinya sangat suram. Setelah mengetahui bahwa cucunya dan wanita tua itu telah meninggal, matanya memuntahkan api. Sekelompok ahli yang kuat muncul, termasuk para ahli dari ras Brahman, mengelilingi Ye Fan. Fan Xian juga tiba. Kakinya seputih ular, kecantikannya mampu merobohkan kota. Cao Qing berdiri di sampingnya. Ekspresinya sangat dingin, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ye Fan memegang pedang setan biru dan mengendalikan mesya, bergegas menuju Cao Qing, ingin mengambil nyawanya. Ye Fan, apa yang kamu lakukan? Fan Xian berteriak, membunuhnya. Ye Fan mengarahkan pedangnya ke Cao Qing. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu bersikap kurang ajar dan membunuh orang yang tidak bersalah. Hentikan dia untukku. Fan Xian berteriak. Sekelompok ahli bertindak, menghalangi jalannya. 1147. Ekspresi Fan Xian tidak sedap dipandang. Dia memerintahkan sekelompok ahli untuk menghentikan Ye Fan dan menghentikannya membunuh. Dia berteriak, Ye Fan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku hanya mencoba membunuh Cao Qing, kata Ye Fan dengan tenang. Ekspresi Fan Xian dingin. Di tanah suci surga, tidak peduli siapa Anda tidak dapat memulai pembantaian seperti ini. Jika Anda memiliki perselisihan, Anda dapat membawanya ke meja perundingan. Di tanah suci surga, ras Brahman memiliki otoritas absolut. Tidak ada yang bisa memprovokasi mereka. Semua perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan keinginan dan aturan mereka. Dia mencoba membunuhku belum lama ini. Aku mengambil mesya biru muda ini dari pelayannya, kata Ye Fan. Letakkan senjatamu. Tunggu pamanku kembali. Dia akan memberimu penjelasan. Tak jauh dari situ, Brahma muncul. Rambut merahnya tebal, dan ekspresinya serius. Tidak, ini antara aku dan dia. Tidak perlu ada yang menghakimi. Ye Fan tidak mundur. Kurang ajar. Ini adalah tanah suci surga, bukan dunia luar. Tidak ada yang bisa melanggar aturan ras Brahman di sini, teriak seorang lelaki tua dengan marah. Apa yang terjadi hari ini sangatlah serius. Pertarungan antara orang suci kuno dan mesya biasanya hanya terjadi ketika musuh menyerang dari luar. Tapi sekarang, hal itu terjadi di tanah suci surga. Itu tidak bisa ditoleransi. Ye Fan, kamu salah. Aku tidak ingin semuanya menjadi tidak terkendali. Dalam beberapa hari, aku akan memberimu penjelasan yang adil, kata Fan Xian. Dalam beberapa hari, Ye Fan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu selama itu. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang mengincarku. Jika aku melewatkan hari ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Cao Qing. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin melanggar aturan ras Brahman? Kata seorang lelaki tua dengan ekspresi tidak ramah. Ye Fan, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar ingin mengabaikan segalanya? Hari ini, kamu bersikap tidak masuk akal. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Cao Qing. Ini adalah tanah suci ras Brahman. Ekspresi Fan Xian sangat dingin, dan nadanya tegas. Di sampingnya, Cao Qing sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia tenang dan tenang. Rambut peraknya menutupi bahunya, dan matanya dalam. Dia tidak mengatakan apapun seolah-olah apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah aku bersikap tidak masuk akal? Ye Fan mencibir dengan dingin. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir, dan kemudian dia menatap Fan Xian dan berkata, kamu hanya melihatku membunuhnya. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa dialah yang mengirim orang untuk membunuhku. Dan dia hampir berhasil. Saya hanya membalas. Ekspresi Fan Xian dingin ketika dia memperingatkannya untuk keluar dari mechanya dan menunggu Fan Zhou dan raksasa lainnya kembali.
Bocah kecil Ye, kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mendapat pengakuan dari keluarga Fan? Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di surga. Seorang ahli ras Brahman yang sangat senior berteriak. Klan Chao adalah klan yang sangat besar, dan memiliki banyak pengaruh di planet penguasa abadi. Tidak ada organisasi besar yang berani menyinggung mereka, dan Chao King datang demi Fan Xian. Ras Brahman secara alami mencoba yang terbaik untuk mengikatnya dan biasanya merawatnya dengan baik. Kali ini, dia mampu membawa dua jenis mineral ilahi tambahan dari keluarga Chao untuk menyempurnakan cairan evolusi konstitusi terkuat. Statusnya terlihat jelas. Sekarang dia dalam masalah, bahkan jika ras Brahman tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan Ye Fan membunuhnya. Oleh karena itu, mereka harus melindunginya. Bocah kecil, kamu mencari kematianmu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu bersembunyi seperti kura-kura, tapi sekarang kamu berani keluar dengan sombongnya. Kematian sudah dekat. Mata Suan Linfeng dipenuhi kebencian saat dia mencibir. Dia ingin membalas dendam pada cucunya, Suan Mo. Melihat sosok-sosok penting dari ras Brahman, dia berkata, "Sekarang aku telah menyerangnya, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan?" Dia mencari kematiannya sendiri dan menantang martabat rasmu. Aku akan menjaganya untukmu. Kelompok ahli yang hadir tidak berkata apa-apa dan hanya menonton dengan dingin. Banyak orang menatap Ye Fan, menutup segala arah untuk mencegahnya melarikan diri. Dia harus mati. Ekspresi kakek Luo Luo juga muram. Dia tidak sabar untuk segera menyempurnakan Ye Fan. Dia membenci kultivator muda di depannya ini. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ye Fan melihat situasinya. Meskipun ras Brahman ingin merekrutnya dan menginginkan darah emasnya yang tidak bisa dihancurkan, mereka tidak bisa membiarkan dia membunuh Chao King. Mereka tidak segan-segan menangkapnya. Suan Linfeng adalah seorang setengah Saint yang berasal dari bintang dewa abadi. Dia memiliki status termasyur dan kekuatan luar biasa. Sekarang, dia mengendarai mesia berwarna putih keperakan dengan pedang suci di tangannya. Sekarang Ye Fan telah mencapai lapisan ke-8 dari Dao Severing Realm, kekuatannya sangat tirani. Dia bisa melawan siapapun yang berada di bawah level Saint, dan dia bahkan merasa bahwa dia mungkin bisa mengguncang Saint kuno. Meskipun dia belum pernah mencobanya, dia punya perasaan seperti itu. Sekarang setelah dia mendapatkan mesia emas biru, dia bahkan lebih tidak takut lagi. Dia menghadapi serangan itu secara langsung. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya biru. Meskipun tingginya 8 meter, gerakannya lincah dan cepat, meninggalkan bayangan yang kuat. Udara meledak, mengeluarkan suara aneh. Begitu mereka bentrok, Ye Fan dan Suan Linfeng bertukar lebih dari 100 pukulan. Pertarungan antara Saint Mesia Super kuno juga bergantung pada kekuatan pilotnya. Semakin kuat pilotnya, semakin nyata dan tajam kekuatan suci yang mereka tunjukkan. Muncul, cahaya biru muda bersinar, dan pedang setan biru di tangan Ye Fan berubah menjadi bidang kembang api yang mempesona. Cahaya pedang menutupi langit dan menenggelamkan seluruh langit. Retakan muncul pada pedang perak di tangan Suan Linfeng, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Lubang hitam muncul di langit saat kekuatan suci meletus. Mereka hampir bergegas ke alam luar dan berada puluhan ribu meter di atas tanah. Dalam konfrontasi sengit, Ye Fan jelas lebih unggul. Dia berubah dari tidak terbiasa dengan kontrol mesia menjadi sangat terampil, dan serangannya menjadi semakin ganas. Puff! Ekspresi Suan Linfeng berubah. Dia mengangkat lengan kirinya sedikit, dan seberkas cahaya destruktif keluar. Ini adalah cahaya bela diri ilahi, dan itu cukup untuk menembus sebuah planet. Jika ada yang terkena, akan sulit untuk bertahan hidup. Ye Fan mengeluarkan raungan pelan saat dia mengoperasikan mesia biru muda, menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Pertama, dia bergerak puluhan ribu meter secara horizontal, seperti Saint kuno yang melintasi langit. Kemudian, dia menyilangkan tangannya dan menjabatnya. Jejak grid Dao yang berwarna biru muda menyebar seperti riak, memenuhi langit. Suan Linfeng bergetar hebat, dan perisai energi mesia juga tidak bisa memblokirnya. Itu hancur seperti kristal, dan mesia bergetar hebat, hampir hancur berkeping-keping. Hentikan dia. Ekspresi Fan Xian berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Fan, yang baru saja mulai menggunakan mesia, akan sangat menakutkan dan mengalahkan Suan Linfeng. Kita harus tahu bahwa Suan Linfeng adalah orang dengan status dan kekuatan termasyur. Dia berasal dari planet penguasa abadi, namun dia dikalahkan oleh Ye Fan. Kedua ahli ras Brahma mengendalikan mekanisme mereka dan bergegas ke langit, menyerang Ye Fan. Di saat yang sama, kakek Luo Luo, Luo Mo Luo, juga memasuki mesia hijau dan bergegas ke langit. Kecepatan ketiganya tidak bisa dikatakan lambat. Selain itu, mereka mengaktifkan senjata api mereka di tengah jalan, menembakkan 3 sinar cahaya destruktif ke arah Ye Fan, ingin menghancurkannya. Ye Fan menggunakan mecanya untuk menampilkan kekuatan Saint kuno dan menunjukkan sisi yang agak menakutkan.
Dia mengaktifkan formula baris, dan seperti cahaya yang berkedip-kedip, hampir mustahil untuk menemukan jejaknya. Dentang. Dia memegang pedang setan biru di tangannya dan memotong pedang pertempuran Xuan Linfeng menjadi dua. Fluktuasi tingkat Sein memenuhi udara, dan langit meledak saat hamparan kabut kekacauan utama muncul. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan terus-menerus menebas dengan cahaya biru yang menyilaukan. Bilah iblis di tangannya bersinar cemerlang, menerangi keabadian. Kaca. Suara retakan logam yang mengerikan terdengar. Bilahnya telah memotong Misha Xuan Linfeng menjadi dua di bagian pinggang, menghancurkan alat perang ini. Ia tidak bisa menampilkan kekuatannya lagi. Luo Moluo dan dua ahli ras Brahma telah tiba. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan menyerang dengan ganas, ingin menghancurkan Ye Fan. Baru saja, Xuan Linfeng ketakutan dan berkeringat dingin. Dia segera bergegas keluar dari Misha yang telah terpotong menjadi dua dan ingin melarikan diri. Namun, Ye Fan tidak bisa dihentikan. Dia semakin mahir mengendalikan alat perang ini. Dia secara paksa membunuh untuk keluar dari pengepungan tiga Misha. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dia memegang pedang iblis biru di tangannya, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan kilau seperti lautan. Dia mengambil langkah maju dan mengejar Xuan Linfeng. Xuan Linfeng sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Memang benar bahwa dia adalah seorang half Sein, namun menghadapi Misha Sein kuno, dia jelas tidak cukup. Dia melarikan diri ketakutan. Semua ini melebihi ekspektasinya. Puff. Bilah Ye Fan menebas. Bilah iblis biru yang panjangnya puluhan kaki mengeluarkan cahaya redup dan menebas tubuh Xuan Linfeng. Ketika pedang sebesar itu jatuh, itu tidak tampak seperti tebasan, tetapi lebih seperti pukulan palu. Xuan Linfeng segera berubah menjadi tumpukan pasta darah dan tulang yang hancur. Roh primordialnya bahkan tidak berhasil keluar. Tubuh dan jiwanya hancur. Bocah ini sedang memamerkan kemampuannya. Dia terlalu menakutkan. Dia adalah seorang Battle Sein alami. Bahkan Half Sein sekuat itu pun dibunuh olehnya. Banyak orang dari ras Brahma terkejut. Detik berikutnya, Ye Fan berbalik dan langsung menuju Luo Moluo. Dia sengaja menghindari dua ahli dari ras Brahma dan fokus pada Half Sein yang mengendalikan Misha tersebut. Tidak bagus, kita tidak bisa menaklukkannya. Cepat dan minta para sesepuh untuk pindah dan membawa peralatan perang paling elit ke sini. Ekspresi Fan Xian berubah. Setiap Misha tingkat Empirin Sein sangat berharga. Membuatnya membutuhkan harga yang tidak terbayangkan. Untuk dapat menyebabkan penurunan klan yang cukup besar, ada batasan berapa banyak Misha tingkat Sein Empirins yang dapat diproduksi. Pertempuran di langit sedang berlangsung. Ye Fan bertarung 1 lawan 3 dengan mudah. Dia menjadi semakin kuat, dan darah pertempuran di tubuhnya mendidih. Kidarah emas memenuhi udara dan mewarnai Misha biru muda dengan warna emas. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan Misha tingkat Sein Empirins. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Dia berhasil menerobos dan berdiri di lapisan ke-8 dari Dao Severing Realm. Kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Dia merasa bisa bertarung melawan Empirin Saint Great tanpa bantuan Misha. Dentang. Ye Fan menunjukkan kekuatannya. Kidarah emas memenuhi udara saat dia menebas dengan pedangnya, memotong lengan kanan Misha Luo Moluo. Sebuah ledakan kecil terjadi di sana ketika kilat terjalin dan kekosongan itu runtuh. Luo Moluo sangat ketakutan. Teror pemuda ini berada di luar imajinasinya. Dia gemetar ketakutan dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berbalik dan melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Bukankah kamu ingin membunuhku? Ye Fan mengejarnya. Kedua ahli dari ras Brahma juga merasakan hawa dingin di hati mereka. Dalam pertempuran ini, mereka bahkan tidak bisa menghentikan satu orang. Pihak lain menjadi semakin ganas dan menakutkan. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tak terhentikan. Suara keras terdengar. Api membubung ke langit dan rune Great Dao berkedip-kedip. Kemudian, area yang luas runtuh. Ye Fan memegang pedang setan biru dan menebas Misha Luo Moluo. Dia terguncang dan batuk seteguk darah. Puff. Cahaya biru melintas. Setengah sage lainnya meledak. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa, dan roh primordialnya berubah menjadi abu. Dia telah dibunuh oleh Ye Fan. Peluit panjang terdengar dari dalam aula surgawi. Para ahli veteran ras pindah. Mereka mengendalikan Misha mereka dan berubah menjadi beberapa berkas cahaya yang mengalir saat mereka bergegas mendekat. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus membunuh Chao Qing sebelum yang lain tiba. Kalau tidak, peluangnya akan kecil. Astaga. Dia memasuki alat perang sage kuno dan menggunakan formula perjalanan di langit. Kekuatannya meningkat pesat. Itu bisa dianggap sebagai teleportasi saat dia muncul di tanah. Berhenti, Ye Fan. Belum terlambat untuk mundur. Pamanku akan memberimu penjelasan yang adil saat dia kembali. Kamu tidak bisa membunuh Chao Qing sekarang. Fan Xian berteriak. Bagaimana Ye Fan bisa berhenti sekarang?
Dia bergegas dengan beberapa langkah dan menyerang dengan Blue Demon Blade. Lautan biru kemegahan tercurah dalam aliran deras. Hentikan dia. Ekspresi Fan Xian berubah. Dia memesan dengan keras. Ye Fan sebenarnya ingin membunuh musuh di depannya. Dia mengabaikannya. Dua Mesha di langit turun dan menyerang dengan kejam ke arah punggung Ye Fan. Mereka ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ye Fan bergerak ke samping. Langkah kakinya berubah secara tak terduga. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru, berkedip ke kiri dan ke kanan. Setiap kali dia berubah, dia akan melewati puluhan ribu zang. Itu sangat menakutkan. Ekspresi Chao Qing akhirnya berubah. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Ye Fan berani mengamuk di wilayah ras Brahman. Apakah dia tidak takut akan balas dendam para perampok ini? Dia terlalu tidak bermoral. Chao Qing menghindar dengan cepat. Seseorang yang tidak takut dengan ras Brahman, kekuatan paling menakutkan di lautan bintang bulu peri, pastilah orang gila. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Saat itu, dia berubah menjadi jutaan. Ada bayangan di mana-mana. Ada yang terbang ke langit, ada yang menggali ke dalam tanah, dan mereka bergegas ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Orang normal pasti akan mengerutkan kening. Teknik rahasia seperti itu sangat menakutkan. Semuanya nyata, dan tidak mungkin membedakannya. Namun, Ye Fan telah mempelajari teknik ini. Untuk memahami teknik tiga yang murni, dia telah mempelajari semua jenis teknik cloning selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa penampilan Chao Qing di depannya seperti permainan anak-anak di hadapan seorang ahli. Terlebih lagi, sumber mata langit berbeda dengan mata langit lainnya. Ia bisa melihat sumbernya. Ye Fan mendeteksi tubuh asli Chao Qing pada saat pertama. Dia bergerak maju dengan Blue Demon Blade dan menebas ke depan, berniat untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang mengerikan muncul. Chao Qing mengeluarkan beberapa artefak rahasia. Mereka terbang ke arahnya dan langsung meledak. Kekuatannya sangat mengejutkan. Itu bisa melukai Sein. Ini adalah artefak terlarang Sein kuno. Ye Fan kaget dan cepat menghindar. Di saat yang sama, dia menebas kehampaan dan membuka ruang dimensional. Dia menggunakan teknik rahasia kekacauan kuno yang dia peroleh dari Wang Teng dan melakukan pengusiran abadi. Retakan berbentuk salib muncul, menelan artefak terlarang yang meledak dan mengirimkannya ke ruang dimensi misterius. Namun meski begitu, kekuatan mengerikan dari artefak terlarang masih terungkap. Lubang hitam muncul di tempatnya, dan ruang dimensionalnya hancur. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Ye Fan berteriak. Cek, cahaya menyilaukan keluar dari tengkorak Chao Qing. Itu adalah seorang pria berpakaian hijau. Dia terlihat sangat heroik. Dia berteriak, siapa yang berani menyakiti keturunanku? Aura suci yang kuat menyapu semua orang. Itu seperti lautan luas yang naik dan turun, mengejutkan semua orang. Itu adalah orang suci leluhur klan Chao, Chao Tianjun. Banyak orang merasa ngeri, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini. Saya ingin membunuhnya. Ye Fan bahkan tidak mengerutkan kening. Dia masih berjalan maju dengan langkah besar dan menebas ke depan dengan pedang iblis biru. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan sebuah jejak. Aum. Chao Tianjun meraung dengan marah. Dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan dunia dan menerkam ke arah Ye Fan. Ini merupakan konfrontasi yang intens. Itu terjadi dalam sekejap mata. Pada akhirnya, jejak Chao Tianjun menghilang dan dia dibunuh oleh Ye Fan. Semua orang terguncang. Di kejauhan, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Para ahli ras Brahma akhirnya tiba dan mulai menyerang dari jauh. Ye Fan, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ini adalah tanah suci ras Brahma. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Chao Qing. Fan Xian berteriak. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ye Fan mengangkat pedangnya dan menebasnya. Serang dia dengan seluruh kekuatanmu dan selamatkan Chao Qing. Fan Xian berteriak. Puff. Sayangnya, sudah terlambat. Ye Fan secepat kilat. Seberkas cahaya biru turun dan memotong Chao Qing menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di mana-mana dan mewarnai rok pendek Fan Xian menjadi merah. Bahkan kakinya yang tanpa cacat pun berlumuran darah. 1148. Ye Fan sangat tegas dan kejam. Dia membunuh Chao Qing tepat di depan Fan Xian. Darah menyembur tinggi ke udara dan berceceran ke segala arah. Orang-orang di depannya semuanya memiliki bekas darah. Kaki Fan Xian yang putih dan ramping memiliki beberapa tetes darah, yang membuatnya tampak sangat menggoda. Kau, sebenarnya berani membunuh Chao Qing. Betapa cerobohnya. Semuanya, serang dan bunuh dia. Wajah Fan Xian sangat dingin. Pada saat ini, dua Mesha suci kuno telah bergegas maju, melindungi dia dan tokoh penting ras Brahman di belakang mereka. Mereka takut Ye Fan akan menjadi gila dan membunuh mereka semua. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Apakah dia diperbolehkan membunuhku, tapi aku tidak bisa membalas dan membunuhnya.
Ye Fan berkata tanpa ekspresi. Sekarang setelah Mesia Biru Muda muncul, buktinya sudah meyakinkan. Ini adalah Mesia Super Saint milik klan Chao. Jelas sekali apa yang telah terjadi sebelumnya. Ras Brahman tahu bahwa Chao King lah yang bertindak. Di masa lalu, mereka telah mencoba membunuh Ye Fan beberapa kali, tetapi mereka tetap melindunginya. Fan Xian tidak ragu-ragu memberikan perintah untuk membunuhnya. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Peluit panjang terdengar di udara. Ini adalah fluktuasi kehendak ilahi yang kuat, yang datang dari jauh. 5 mesia muncul, memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Ini adalah alat perang Super Saint yang paling misterius dan kuat dari ras Brahman. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Kapanpun mereka muncul, akan terjadi hujan darah. Saat ini, mereka benar-benar menggunakan alat suci ini untuk Ye Fan. Jelas sekali betapa mereka menghargainya. Ye Fan berbalik dan pergi. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan ras Brahman. Itu tidak layak sama sekali. Dia tidak ingin terus membunuh di sini. Dia telah membunuh semua orang yang ingin dia bunuh. Dia bergegas ke langit, tapi yang menunggunya adalah perisai energi besar yang menyegel seluruh tanah suci. Dia tidak bisa melarikan diri. Ye Fan dengan cepat mengaktifkan beberapa rune pada Mesia Biru Muda, bersiap untuk melompati ruang. Mekanisme ini sangat misterius. Itu adalah artefak suci langka dari klan Chao. Berbagai fungsi dan rune Dao yang hebat sangat mengejutkan. Dengan suara dentang, pintu berbintang terbuka. Namun, sebelum dia bisa masuk, pintu berbintang yang dingin itu tiba-tiba runtuh. Domain terlarang. Ras Brahman telah menyegel ruang dan menutup semua hukum kosong. Tidak ada cara untuk melarikan diri, dan pintu berbintang tidak efektif. Ekspresi Ye Fan berubah. Ini bukan pertanda baik. Pihak lain bertekad untuk menahannya di sini. Ini agak merepotkan. Akan sulit berurusan dengan begitu banyak ahli. Fan Xian berteriak. Dia adalah seorang kultivator pertapa dengan platform formasi yang aneh. Mungkin dia bisa menerobos ruang angkasa. Cepat dan gunakan formasi penyegel pil dewa kuno untuk menutup tempat ini. Ekspresi Ye Fan berubah. Fan Xian telah melihat platform formasi papan catur sebelumnya, jadi dia memahaminya dengan baik. Dia mengambil inisiatif untuk membentuk formasi besar, mencegahnya melarikan diri. Selain itu, semua jenis senjata api terjalin pada saat yang bersamaan, berubah menjadi seberkas cahaya berkobar yang menenggelamkan langit. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Ye Fan dikelilingi oleh jaring surgawi. Setiap seberkas cahaya bersifat destruktif, mampu meledakkan lubang hitam dalam jumlah besar, mampu menghancurkan planet-planet kecil. Saat ini, mereka semua terkonsentrasi padanya. Aku tidak ingin memutuskan hubungan denganmu, tapi jangan memaksaku. Ye Fan berteriak. Tidak perlu bicara lagi. Tangkap dia. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Ekspresi Fan Xian sedingin es. Siu. Ye Fan bergegas ke langit. Dia menggunakan teknik Xing untuk bergerak melalui cahaya ilahi bela diri yang terkonsentrasi. Dia menghindari bahaya lapis demi lapis dan tiba di kubah langit. Honglong. Dia ingin menghancurkan penghalang cahaya dan melarikan diri. Dia tidak ingin berhubungan dengan ras Brahman. Nak, menurutmu kamu akan pergi kemana? Rasku berbaik hati memberimu cairan evolusi paling kuat, tapi pada akhirnya, kamu benar-benar berani melakukan ini. Seorang tetua bergegas dengan mesia yang kuat. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia tidak membalas. Ras Brahman memperlakukannya dengan baik di permukaan, tetapi tidak ada kebaikan tanpa alasan. Dia sangat menyadari skema mereka. Dia selalu waspada terhadap mereka. Yang mereka inginkan hanyalah tubuh emasnya yang abadi. Ras Brahman ingin mengambil darah emasnya yang berharga ketika dia berhasil dan menggunakannya untuk meningkatkan konstitusi mereka sendiri agar menjadi yang paling kuat di alam semesta. Dari sudut pandang tertentu, dia sekarang adalah obat berharga yang sedang dipelihara. Begitu dia dewasa, dia akan dipetik, dan dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Tentu saja, jika dia cukup setia pada ras Brahman, dia masih punya jalan keluar. Dia bahkan mungkin dipercayakan dengan posisi penting. Bagaimanapun, konstitusi yang kuat seperti ini terlalu langka. Tapi apakah dia orang seperti itu? Bagaimana dia bisa rela menjadi budak? Jika dia tidak memiliki kebebasan, dia mungkin mati saja. Pasti akan ada konflik besar hidup dan mati di masa depan. Dia telah melihat tatapan menakutkan dari raksasa Fan Zhou dari ras Brahman. Dia menatap tubuh emasnya yang abadi seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang tiada taranya. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa darah emasnya yang berharga mungkin bukan tujuan akhir mereka. Dong, Ye Fan bertarung melawan mesia kuno ini. Dia terus-menerus bentrok, memaksa pihak lain mundur lagi dan lagi. Blue Demon Blade melepaskan sinar cahaya sepanjang beberapa ribu zang, meninggalkan retakan di tubuh pihak lain. Dua mesin perang misterius menyerbu dari belakang dan mengelilinginya. Keduanya menggunakan metode terkuat mereka, menyerang dengan kejam dan ganas. Gerakan Ye Fan berani dan tidak terkendali.
Dia bisa menampilkan fluktuasi seorang Saint di dalam armor suci kuno berwarna biru muda. Itu menyebar ke segala arah, bebas dan tidak terkendali, menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. 3 mekanisme ras Brahman bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jika dia tidak peduli dengan perasaan mereka dan tidak membunuh mereka, dia pasti sudah menghancurkan salah satu dari mereka. Hajingan kecil, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kamu menggunakan cairan evolusi paling kuat dari rasku untuk maju, namun pada akhirnya, kamu masih ingin mengkhianati kami. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Seorang tetua meraung dengan marah. Yevan dengan tenang berkata, saya sudah bersikap lunak. Selain itu, saya menyelamatkan Brahman Immortal klan Anda, memungkinkan Anda semua mendapatkan batu kehidupan awal mutlak. Hanya berdasarkan ini, saya memiliki kualifikasi untuk menggunakan cairan berharga itu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Petik 2. 2 mineral ilahi yang paling berharga kali ini adalah batu ilahi mandat surga dan batu kehidupan awal mutlak. Yang terakhir ini sangat menantang surga. Jika mereka tidak memilikinya, tidak diketahui kapan mereka bisa memurnikan cairan berharga itu. Bisa dibilang kali ini, Yevan telah berkontribusi besar pada ras Brahman. Tanpa dia, mereka tidak akan mendapatkan batu kehidupan awal mutlak. Semuanya akan sia-sia. Dia memiliki kualifikasi untuk menggunakan cairan berharga yang paling kuat. Anak muda bermarga Ye, kami akui bahwa kamu telah berkontribusi cukup banyak, dan kamu memang dapat menikmati cairan berharga tahap ketiga. Namun, kamu telah memicu bencana besar hari ini. Kamu seharusnya tidak membunuh Chao Qing. Masih ada waktu untuk kembali sekarang. Tinggalkan meja itu, dan semuanya bisa dibicarakan, kata sesepuh lainnya. Pertempuran terus berlanjut dan menjadi semakin intens. Beberapa meja melonjak ke langit dan mengelilingi Yevan. Serangan mereka menggemparkan dunia ketika lubang hitam muncul satu demi satu. Yevan tidak ingin menunggu kematian tanpa daya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin keluar dan berjalan-jalan. Saya mungkin akan kembali lagi setelah beberapa saat. Seorang tetua berkata dengan suara rendah. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa pergi. Kamu mengambil cairan pemurni yang paling kuat dan sekarang kamu ingin pergi. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika dia tetap tinggal, kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Ras Brahman menginginkan darah berharga abadi miliknya, namun mereka juga perlu memberikan penjelasan kepada keluarga Chao dari bintang dewa abadi. Oleh karena itu, masuk akal untuk menggunakan nilainya. Menyerahkan mayat yang tidak berguna kemungkinan besar adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, Yevan tidak bisa tinggal. Dia harus pergi bagaimanapun caranya. Jika kamu memperlakukanku sebagai teman, biarkan aku pergi. Aku akan membalasmu dengan murah hati di masa depan. Kita mungkin memiliki peluang bagus untuk bekerja sama di masa depan, kata Yevan. Seorang tetua di Misha menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia hanyalah orang luar. Dia tidak memiliki landasan atau kekuatan apapun. Bukankah bercanda membicarakan kerja sama? Di mata mereka, hal yang paling berharga tentang Yevan adalah darah emas di tubuhnya. Namun, mereka akan mendapatkannya, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak perlu bekerja sama. Jika aku tetap tinggal, aku pasti akan mati. Keluarga Chao sangat kuat, jadi mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi. Jadi, kamu ingin aku mati untuk meredakan amarah mereka. Yevan berkata dengan suara rendah. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Kita akan bicara setelah orang besar kembali. Suara dingin dan tanpa emosi datang dari Misha Emas. Yevan tertawa. Suaranya dingin ketika dia berkata, kalian sungguh tidak berperasaan. Kalian ingin menggunakan nilaiku dan membuangku sebagai kambing hitam. Jangan mengira aku tidak tahu kamu menginginkan darah emas di tubuhku. Petik 2. Sejak pembicaraan mencapai titik ini, kedua belah pihak telah sepenuhnya melepaskan kepura-puran ramah. Tidak perlu menyembunyikan apapun lagi, karena itu tidak ada artinya. Itu benar, kamu benar. Kami menginginkan darah berharga abadimu. Suara dingin dan lugas datang dari Misha merah tua. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Jika kamu menyerang lagi, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku tidak akan peduli dengan persahabatan kita lagi. Yevan berkata dengan dingin. Persahabatan apa yang bisa kami jalin denganmu? Kami hanya memberimu cairan evolusi untuk membuat darah emasmu lebih murni. Terus terang saja, kami ingin menggemukkanmu seperti babi, lalu menyembelihmu. Karena mereka sudah tidak lagi berpura-pura ramah, bau mesiu dalam kata-kata mereka telah mencapai puncaknya. Seorang pria paruh baya berbicara dengan sangat dingin. Dia mengendalikan mesia hijau dan menukiknya. Dia pertama kali menggunakan senjata api yang menakutkan, dan kemudian dia menusuk ke depan dengan tombak hijau. Ini adalah pertarungan antara para Saint kuno. Simbol Dao yang besar menutupi langit. Ini adalah sejenis simbol, dan terlebih lagi merupakan perwujudan pengakuan dan kekuatan langit dan bumi. Ketika dia berbicara sampai saat ini, mata Yevan juga menjadi dingin.
Dua pancaran cahaya menakjubkan keluar dari matanya, menyala seperti obor. Dia menatap ke arah semua orang dan menyapu bersih pedang iblis biru, bertarung hebat melawan musuh. Zeng zeng zeng. 10.000 pedang ditembakkan secara bersamaan. Suara terdengar terus-menerus. Salah satu dari mereka mengacungkan pedang suci dan menebas lautan pedang. Puluhan ribu pancaran pedang berkumpul, menghasilkan suara gemuruh seperti tanah longsor dan tsunami. Mekanisme ras Brahman menggunakan Kewu sebagai garda depan sebagai pelindung. Masing-masing dari mereka memegang senjata dingin yang diukir dengan simbol Grid Dao dan bergegas maju bersama. Mereka menghancurkan alam semesta, dan energi kekacauan melonjak dengan hebat. Dentang. Pedang iblis biru di tangan Ye Fan seperti riak, jernih dan tembus cahaya. Namun, pancaran cahaya yang tersapu sangat merusak. Dia menyerang ke depan dengan gagah berani, menargetkan satu orang untuk diserang, memotong mekanisme orang itu. Puff. Saat mengepung beberapa orang, dia benar-benar melukai salah satu dari mereka, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah di dalam meja. Alat perang itu penuh retakan. Ekspresi semua orang di lapangan berubah. Di dalam pengepungan, Ye Fan sebenarnya tidak mati. Sebaliknya, dia malah melukai salah satu ahlinya dengan serius. Keberanian ilahi semacam ini membuat semua orang merasa menahan rasa takut. Jangan biarkan dia pergi. Hentikan dia. Fan Xian berteriak. Dia meminta para Mesya suci kuno lainnya yang belum pindah untuk segera bergabung dalam pertempuran. Dalam sekejap, cahaya ilahi memancar ke segala arah. Hukum keteraturan ilahi berubah menjadi berkas cahaya seperti rantai yang menutupi setiap inci ruang dengan rapat. Pertempuran besar tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Sebanyak 7 alat perang suci super kuno mengepung Ye Fan dan melakukan serangan destruktif. Itu semua adalah artefak ilahi yang paling menakutkan, dan mereka ingin menekan dan membunuhnya. 1149. Ye Fan bergegas mendekat, ingin melarikan diri dari tanah suci surga. Ini adalah wilayah sekelompok penjara, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, dia pasti akan sangat menderita. Namun, pada saat ini, ada 7 alat perang tingkat suci kuno yang mengelilinginya. Situasinya sangat suram. Dia dikelilingi oleh begitu banyak ahli, dan keluar dari sana tidaklah mudah. Dang. Cahaya merah seperti darah, setengah Sein di sisi lain mengendalikan sebuah alat perang super, sambil memegang pedang berwarna darah yang panjangnya beberapa zang. Mereka menyerang ke depan, lebih dari 10.000 simbol Grid Dao menutupi langit, menutupi Ye Fan di bawah. Ye Fan menggunakan pedang iblis biru untuk memblokir. Itu seperti genangan air musim gugur, berkilau dan tembus cahaya, melepaskan puluhan ribu zang cahaya. Itu seperti lautan biru tua yang mengalir deras, terjalin dengan puluhan ribu rantai keteraturan ilahi, suara gemuruh terdengar. Ini adalah pertempuran yang hebat. Kedua belah pihak tidak menahan diri sama sekali, bermandikan darah saat mereka bertarung mempertaruhkan nyawa. Entah kamu mati atau aku mati. Itu sangat intens dan megah. Yang lain tidak bisa membantu banyak. Ini adalah pertempuran besar antara para Sein kuno. Kekuatan suci melonjak, dan bahkan kubah langit pun runtuh. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Fragmen primal chaos melesat ke segala arah. Sungguh sangat menakutkan dan mengejutkan. Ye Fan, jika kamu kembali, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu pasti akan tersingkir hari ini. Seorang pria paruh baya yang heroik mengendalikan Mesya emas. Serangannya paling ganas saat dia menghadapi Ye Fan secara langsung. Satu-satunya balasan yang dia terima adalah Blue Demon Blade. Mata Ye Fan sangat dingin. Pada titik ini, apalagi yang ingin saya katakan? Itu hanya bisa menjadi pertarungan hidup dan mati. Lonceng emas besar muncul di atas kepala Mesya emas. Tingginya beberapa zang, keemasan dan tembus cahaya, megah dan mengesankan. Matahari, bulan, gunung, sungai, ikan, serangga, dan binatang terukir di atasnya. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Mesya suci kuno memiliki lonceng emas besar di atas kepalanya, melepaskan kekuatan suci. Tampaknya agak tidak pada tempatnya. Dong, lonceng besar berbunyi panjang dan berlarut-larut, mengguncang puluhan ribu li. Lingkaran riak emas muncul di langit, menyebar keluar. Kemanapun mereka lewat, segala sesuatu yang berwujud akan hancur, gelombang lonceng sangat menakutkan. Ini adalah perwujudan dari pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao Agung. Ini adalah seorang Half Saint yang tidak bisa dianggap enteng. Secara alami, dia mampu melepaskan kekuatan penuh dari Mesya Sage kuno yang misterius ini. Ye Fan memegang Blue Demon Saber dan menebasnya, menciptakan ratusan retakan berbentuk salib berturut-turut. Dia membelah ruang dimensional dan melahap semua riak lonceng emas. Namun, musuhnya terlalu banyak, dan semuanya adalah mekanisme Sage kuno yang paling kuat. Akibatnya, dia tidak mampu menghadapinya. Saat dia menghentikan gelombang lonceng, tombak hijau menembus langit dan menukik ke bawah seperti naga hijau. Panjangnya lebih dari 100 li dan sangat tajam.
Ini adalah serangan tombak yang sangat mengejutkan yang dengan jelas menunjukkan kekuatan Grand Dao. Seolah-olah ia membawa alam semesta kuno saat ia menekan, dan cahaya tombak berwarna biru bergemuruh saat menutupi hamparan luas dan menekan segalanya. Dong, Ye Fan sangat gagah berani. Dengan pedang iblis biru di tangannya, dia menebas secara horizontal, memotong pola dewa biru Grid Dao yang mirip kosmos. Seolah-olah dia membelah langit dan bumi, membelah dunia dan menghamburkan energi kacau yang memenuhi langit. Benturan antara pedang biru dan tombak biru itu memekakkan telinga. Sebuah bola cahaya menyilaukan muncul di tempat ini. Langit hancur dan berubah menjadi jurang kehancuran yang bahkan membuat para sage kuno mengerutkan kening. Dan ini hanyalah pertarungan instan Ye Fan. Masih ada 6 ahli serupa yang mengelilinginya. Bisa dibayangkan situasi berbahaya seperti apa yang dia hadapi. Pertarungan antara Saint kuno. Tak satu pun dari mereka adalah orang suci, tetapi ketika mereka mengendalikan alat perang misterius ini, mereka menjadi sangat menakutkan. Ketika seseorang mencapai alam ini, pertempurannya sangat intens. Ekspresi Ye Fan dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada gejolak di hatinya. Dia memaksa dirinya untuk menjaga keadaan tenang dan tidak terganggu untuk menghadapi semua bahaya yang mungkin terjadi. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi saat dia menatap salah satunya. Hong Long. Auranya tiba-tiba naik, dan darah berharga abadi di tubuhnya mendidih. Energi darahnya mewarnai seluruh Misha biru muda menjadi emas, dan kecakapan bertarungnya meningkat dengan selisih yang besar. Ye Fan bergegas menuju orang yang mecanya saling terkait dan menyerangnya. Dia ingin membunuhnya terlebih dahulu sambil dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Armor emas muda dan biru muda yang terjalin dipenuhi dengan warna. Tubuh ramping Misha itu penuh dengan rasa halus. Dia lincah dan gesit, bergerak seperti seberkas cahaya yang melayang. Dentang, dentang, dentang. Setelah puluhan tabrakan, dia bergerak maju sambil memegang pedang. Dia terus-menerus menebas, menyebabkan lebih banyak retakan muncul pada Misha orang ini. Itu hampir meledak. Sementara itu, di dalam alat perang tersebut, terdapat bekas darah yang muncul di sekujur tubuh Half Saint dari ras Brahman. Dia terluka parah, dan kekuatan eksternal disalurkan, membuatnya semakin tidak mampu bertahan. Boom! Energi darah emas Ye Fan semakin berkembang, menyebabkan Misha kuno hampir seluruhnya berubah menjadi tubuh emas. Itu sangat mempesona dan mempesona. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Tangkap dan bunuh dia. Inilah tepatnya darah emasnya. Kita harus mendapatkannya. Seorang pria parubaya di dalam alat perang hitam berteriak dengan dingin. Sepertinya dia bahkan lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Garis keturunan seperti ini kemungkinan besar adalah darah emas abadi dari generasi sebelumnya, dan bukan generasi selanjutnya. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Orang lain di dalam Misha putih keperakan mengungkapkan gelombang kegembiraan dan haus darah. Ye Fan merasakan tekanannya tiba-tiba meningkat. Dua di antaranya tidak perlu ditakutkan, dan dia bisa menebangnya. Namun, mekanisme hijau, kuning, merah tua, hitam, dan putih yang datang kemudian sangat sulit untuk ditangani dan dihancurkan. Terlebih lagi, jika digabungkan bersama, mereka benar-benar memancarkan 5 elemen cahaya ilahi. Membunuh. Dia meraung keras. Dia harus membunuh seorang Half Saint. Hanya dengan begitu dia bisa menyakiti mereka. Hanya pencegahan kematian yang bisa membuat mereka tidak berani menjadi terlalu gila. Hong Long. Sebuah gunung hitam muncul. Ye Fan sekarang bisa melepaskan kekuatan suci, dan pada saat ini, dia menggunakan Mountain Embracing Seal. Kekuatan yang ditampilkan saat ini bisa dikatakan sungguh mencengangkan. Gunung hitam itu menekan langit, seolah-olah telah melintasi zaman kuno. Kekuatannya tidak terbatas, dan aura hitamnya mengerikan. Dia masih bergegas menuju Misha yang retak. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka mencoba membantu, tetapi mereka tidak dapat memblokir tanda suci yang memenuhi langit. Swoosh! Gunung hitam itu jatuh, menghancurkan Misha Saint kuno di depannya dan menyebabkannya terhuyung. Kemudian, ia dikirim terbang secara horizontal. Segera setelah itu, lengan yang disilangkan di depannya untuk memblokir gunung itu meledak. Bang! Dang! Ci! Di saat yang sama, Ye Fan juga mengalami pukulan berat. 6 orang lainnya menyerang bersama-sama, meninggalkan lekukan mengerikan di tubuh mecanya, hampir membelahnya menjadi 2. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia mengaktifkan formula garis dan menghindari pukulan berat. Dia melambaikan Six-Path Fist dan terus menyerang. Dia bertekad untuk membunuh orang itu. Suara memekakkan telinga terdengar. Ye Fan memasuki alat perang yang kuat ini dan menggunakan kekuatan suci untuk mengaktifkan niat tinju semacam ini. Itu benar-benar menakutkan. Dia dan mecanya sepertinya terbakar. Golden Battle Ki melonjak, dan dia meninju lagi dan lagi. Kaca. Suara pecahan logam terdengar. Semua orang tercengang. Peralatan perang milik Saint kuno di depan mereka telah hancur total. Ye Fan meninju lagi dan lagi, pertama menembusnya, lalu mengubahnya menjadi bubuk. Fragmen materi ilahi beterbangan kemana-mana.
Ahaha, Halfsane sudah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia bergegas keluar dan ingin melarikan diri, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari tinju 6 jalan Ye Fan? Dia dipukuli menjadi kabut darah, dan tulang patah beterbangan kemana-mana sebelum berubah menjadi abu. Sangat kuat, semua orang di tanah terkejut. Hubungan 5 elemen, hancurkan dia. Orang-orang di Misha hijau, kuning, merah, hitam, dan putih berteriak pada saat yang sama, ekspresi mereka serius. Ada cahaya yang mengalir di antara mereka, seolah-olah mereka bisa meminjam kekuatan, dan mereka bisa hidup berdampingan. Aura menakutkan memenuhi udara, dan dalam sekejap, itu menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Ini adalah Mesya suci super kuno milik ras Brahman, yang jauh melebihi alat perang biasa. Itu sangat berharga, dan bahkan penjara kuat di aula surgawi jumlahnya terbatas. Orang-orang dari ras Brahman semuanya terkejut. Hanya ketika musuh besar menyerbu, atau ketika ada ancaman besar terhadap aula surgawi, 5 elemen akan hidup berdampingan, dan 5 jenis cahaya ilahi akan menyatu. Sekarang, ini digunakan untuk menangani satu orang, yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Ekspresi Fan Xian sangat dingin. Dia memanggil ketua-ketua ras, dan kemudian dia secara pribadi menaiki kapal suci sepanjang beberapa ribu zang, memberikan perintah untuk menggunakan cahaya bela diri ilahi yang paling kuat untuk menghadapi Ye Fan. Kekuatan kapal suci yang sangat besar ini tidak terbatas, mampu menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu serangan. Jika itu benar-benar menimpa Ye Fan, tidak mungkin dia bisa bertahan. Ye Fan merasakan bahaya yang sangat besar. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan energi yin mengalir masuk. Matanya berkedip-kedip, dan mata asal surga menembakkan 2 berkas cahaya yang panjangnya beberapa ratus li. Dia melihat raksasa itu, yang saat ini menyerap esensi dunia, dan cahaya ilahi yang tiada taranya akan segera memancar. Siu, Ye Fan mengambil langkah maju, mengubah langit dan bumi dengan formula baris, berpindah lebih dari 100 li. Cahaya ilahi destruktif menembus tempat dia berdiri, dan pecahan kekacauan utama melesat ke segala arah, menghancurkan segalanya. 6 Mesya yang tersisa mengejarnya secepat kilat, mengejar Ye Fan. Situasinya sangat buruk. Kapal suci raksasa itu diparkir di kejauhan, memiliki kekuatan pencegah yang tiada bandingannya. Sementara itu, 6 Mesya kuno menyerang dari depan, menempatkannya pada posisi yang sangat pasif. Apakah pola formasi penyegelan surga para dewa kuno benar-benar sekuat itu? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tadi, dia terlalu lelah untuk menghadapinya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan platform formasi papan catur. Dia tidak mencobanya, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa melewatinya. Situasi menjadi semakin berbahaya. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia segera mengeluarkan pola formasi seperti ini. Dengan suara honglong, retakan besar muncul di langit, dan kemudian terbuka, nyaris tidak membuka gerbang alam. Namun, itu sangat tidak stabil. Apa? Dari mana petapa ini berasal? Platform formasinya benar-benar dapat menembus simbol dewa kuno ini. Semua orang terkejut. Ye Fan bahkan lebih terkejut dari mereka. Pola formasi papan catur sangat tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Namun, ini masih merupakan pola kaisar yang rusak. Pola pembentukan dewa kuno juga rusak. Benar-benar menakutkan. Swoosh! Ye Fan berbalik dan bergegas masuk, menghilang ke gerbang alam. Banyak orang yang terkejut dan marah, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Bunuh dia bagaimanapun caranya. Mata indah Fan Xian sedingin es, berkedip-kedip dengan cahaya yang kejam. Dia bersiap menggunakan senjatanya yang paling menakutkan untuk menembus gerbang alam hampa. Dia sudah masuk, jadi kita mungkin tidak bisa membunuhnya seperti ini. Ayo kita kejar dia dan dapatkan semua darah emas di tubuhnya. Kita tidak bisa menyia-nyiakan setetes pun. Di dalam Mesya yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi hijau, pria paruh baya itu berbicara dengan dingin dan dingin. Cahaya ilahi 5 elemen berkedip-kedip. Hijau, kuning, merah tua, hitam, dan putih, 5 alat kemenangan terhubung dan memasuki gerbang alam yang belum ditutup tepat waktu. Karena mereka baru saja berselisih dengan Ye Fan, mereka dekat dengan gerbang ini, sehingga mereka bisa segera masuk. Sementara itu, Mesya kuno ke-6 juga tidak ragu sedikit pun. Ia juga terbang dan mulai mengejar Ye Fan, ingin mengambil darah berharga yang abadi. Ini adalah obat manusia terbaik yang kami hasilkan, pasti tidak bisa hilang. Beberapa keturunan langsung klan Brahma memiliki pemikiran yang sama, memperingatkan dengan keras. Kaki seputih salju Fan Xian ramping dan anggun. Wajahnya yang cantik dan cantik memiliki ekspresi dingin, membuatnya tampak seperti penggoda yang tiada taraf. Dia berkata, dia tidak mungkin pergi jauh. Platform formasi semacam itu rusak dan tidak dapat melintasi kosmos tanpa batas. Itu hanya memasuki domain bintang ini. Pindai dengan cepat, kami akan mengendalikan kapal suci untuk menangkap dan membunuhnya. Ye Fan muncul di kosmos yang sedingin es dan gelap.
Di sekelilingnya terdapat keheningan yang mematikan, kehampaan yang luas dan tak terbatas. Dalam sekejap, keheningan seperti ini terpecahkan. Beberapa Mesia Super Saint dengan cahaya Dewa 5 Elemen mengalir di sekelilingnya muncul, dan kemudian alat perang ke-6 juga meluncur keluar, mengelilinginya sekali lagi. Kalian benar-benar mengejarku. Kalian tidak mengecewakan ekspektasiku. Gigi Ye Fan seputih salju, berkedip-kedip karena kejam dan tidak berperasaan. Dia sangat tenang dan tidak terganggu. Setelah meninggalkan tanah suci surga, di kosmos bebas ini, dia melepaskan dirinya sepenuhnya, tidak takut pada musuh apapun. Kamu sangat sombong, tapi kamu hanyalah obat manusia yang kami besarkan. Saatnya membantai kamu. Kuharap kamu masih bisa bersikap seperti ini saat kami mengambil darah emasmu. Pria paruh baya di Mesia kuno berwarna merah berkata dengan sinis. Aku tidak sabar lagi, aku sangat ingin menguji kekuatan sucimu dengan tubuh fisikku. Niat bertarung Ye Fan tinggi. Dia benar-benar ingin meninggalkan semua mekanisme ini dan membuat klan Brahma sakit hingga menjadi gila. 1150. Setengah Saint dari ras Brahman semuanya memiliki wajah muram. Siapa yang berani berbicara kepada mereka seperti itu di bagian lautan bintang ini? Orang luar ini tidak terkendali dan ingin memperlakukan mereka sebagai mangsa. Sudah berapa tahun berlalu? Mungkin lautan bintang bulu peri sudah terlalu lama damai. Banyak orang telah melupakan martabat para perampok ras Brahman. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pemuda kurang ajar sepertimu. Ini adalah pertarungan sengit antara naga dan harimau. Saat mereka berbicara, mereka sudah mulai bertarung sampai mati. Mesia Sage kuno bersinar dengan kilau logam dingin saat mereka membubung ke langit seperti sambaran petir. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat terpancar. Seorang setengah Saint berdiri di luar medan perang, mengendalikan alat perang berwarna merah menyala. Sepertinya itu terbuat dari darah Phoenix dan emas. Seluruh tubuhnya semerah darah. Busur di tangannya dipasang dan anak panah diarahkan ke Ye Fan. Ini adalah senjata ilahi yang ampuh. Ia menyerap energi esensi dari segala arah dan hampir mengeringkan kehampaan alam semesta. Cahaya bintang di kejauhan bagaikan hamparan air putih yang luas, melonjak. Di tangannya, busur kuno besar itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Itu seperti menyerap energi esensi matahari dan energi galaksi. Tanda berwarna darah berkedip di atasnya. Panah darah misterius muncul di tali busur. Itu diukir dengan banyak tanda dewa. Itu dipenuhi dengan makna kuno, kuat dan menakutkan. Anak panah itu terbang seperti sungai darah yang mengejutkan. Itu sangat menarik perhatian di alam semesta yang gelap. Ia terbang ratusan mil dan mengejar Ye Fan, tidak akan berhenti sampai mencapai targetnya. Ini adalah panah ilahi yang sangat besar dengan kekuatan yang tiada taranya. Kemanapun ia melewatinya, alam semesta hancur, cahaya era primordial memancar, dan hukum primal chaos menyebar kemana-mana. Energi darah emas bergetar, dan Mesia biru muda bergetar. Lengannya telah tertusuk, dan ia tidak dapat menghindari serangan ini. Hei, Mesia anak ini sudah rusak, tapi dia biasa saja. Ayo kita habisi dia secepatnya dan ambil darah emasnya untuk menghindari kecelakaan. Tidak bagus. Salah satu dari mereka berteriak, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Lengan mekanik Ye Fan yang tertembak tidak meledak. Pola Dao berputar-putar, benar-benar membuka ruang dimensional di sana, melahap semua simbol grid Dao yang ditinggalkan oleh panah suci. Ye Fan menggunakan teknik rahasia untuk membubarkannya. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan Mesia emas. Meminjam kekuatan anak panah, tubuhnya menjadi satu dengan anak panah tersebut, dan dia bergegas membunuh musuh. Retakan. Pedang setan biru di tangan Ye Fan bersinar terang, menekan musuh di bawah ini. Cahaya pedang melonjak seperti laut, dan pola Dao tidak ada habisnya, menutupi langit sepenuhnya. Ini merupakan pukulan fatal. Dia bertekad untuk segera menyingkirkan salah satu semi-saint dan berisiko merusak lengan mekaniknya. Dentang. Lonceng emas besar muncul di depannya. Tingginya beberapa zang, dan di permukaannya terukir matahari, bulan, gunung, sungai, ikan, serangga, dan binatang buas. Itu sederhana dan mengesankan, menghalangi pedang iblis. Namun, serangan Ye Fan sangat cepat dan ganas, seperti air terjun yang deras, seperti badai atau tsunami yang mengamuk, semua jenis segel diserang. Telapak tangan dan jari-jarinya berubah menjadi gunung hitam dan menghancurkan bel besar itu. Sementara itu, pedang iblis di tangannya yang lain menembus setiap sudut dan celah, menenggelamkan tempat itu dengan pedang ki biru tua. Mekanisme emas sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 5 elemen armor ilahi, dan dalam hal kinerja dan aspek lainnya, itu hanya di atas alat perang Ye Fan. Namun, ia masih tidak mampu menahan serangan sekuat itu. Kaca. Suara retakan terdengar. Golden Meh retak dan berada di ambang kehancuran. Kekuatan suci yang kuat menyelimuti udara, dan semi-saint di dalamnya menderita dampaknya. Banyak tulangnya patah, dan dia batuk seteguk darah. 5 elemen hidup berdampingan,
layar ilahi, blokir. Seorang pria paruh baya meraung di samping. Perasaan ilahinya seperti guntur, menghancurkan kehampaan alam semesta yang gelap gulita. Mekanisme misterius berwarna hijau, kuning, merah tua, hitam, dan putih berkedip dengan kemegahan ilahi, langsung menerangi bagian alam semesta ini. Mereka sebenarnya bisa hidup berdampingan dan menyatu dengan cahaya, menghalangi serangan Ye Fan bersama-sama. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan menyembur keluar dan melakukan serangan balik. Ekspresi Ye Fan berubah, dan hatinya sangat terguncang. Cahaya ilahi 5 elemen ini sungguh ajaib. Dia hampir saja menghabisi musuh besar, dan dia melewatkan kesempatan untuk membunuh. Astaga! Dia berubah menjadi seberkas cahaya mengambang dan mundur beberapa lusin hingga 100 li, menghadapi mereka di langit sedingin es. Suara aneh terdengar dari kejauhan. Mekanisme emas yang hampir hancur itu sebenarnya sedang menyembuhkan. Simbol-simbol berkelap-kelip, dan itu tampak sangat aneh. Seolah-olah tidak mengalami kerusakan serius. Ye Fan terkejut. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa ini adalah Raja Mekanisme Suci kuno. Itu sangat jahat dan memiliki kemampuan penyembuhan diri. Itu yang paling menakutkan. Hijau, kuning emas merah tua, hitam, dan putih, 5 mekanisme misterius. Kini, pancaran cahaya mereka menyatu, hidup berdampingan satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Mereka sebenarnya memiliki kekuatan misterius semacam ini. Itu sama dengan Raja Mekanisme Suci kuno. Tidak lama kemudian, retakan pada mekanisme emas benar-benar hilang. Seolah-olah ia terlahir kembali, menjadi satu kesatuan yang sempurna. Itu benar-benar sembuh. Anak muda bermarga Ye, menurutmu apakah kamu sekuat itu? Seberapa banyak orang luar bisa memahami tentang domain berbintang ini? Ada banyak metode untuk menghadapimu. Seorang pria paruh baya berkata dengan dingin. Kita baru akan tahu hasilnya setelah bertarung sampai akhir. Jika kalian berenam tidak bisa membunuhku, maka hari ini, aku akan mematahkan tulang klan Brahmanmu dan membuat klanmu merasa sangat menyesal. Ye Fan memandang setengah orang suci itu dengan jijik. Kata-katamu terlalu arogan. Bertarung di lautan berbintang ini, orang luar sepertimu akan mati tanpa penguburan. Seorang setengah Saint mencibir. Sebelum datang ke sini, Fan Xian sudah memberitahu mereka bahwa selama mereka bisa mengikat Ye Fan, dia akan dapat dengan cepat menggunakan kapal induknya untuk memindai jejak Ye Fan. Kemudian, dia akan datang dengan kapal super suci yang panjangnya puluhan ribu kaki dan melancarkan serangan destruktif. Dalam pertempuran besar di lautan berbintang yang tak terbatas, raksasa jenis itu benar-benar tak tertandingi. Itu bisa menghancurkan bintang satu demi satu. Sangat sulit untuk menghentikannya. Ye Fan melihat bahwa mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia segera merasakan sesuatu dan menebak bahwa mereka pasti sedang menunggu bala bantuan. Alam semesta tidak terbatas, namun peradaban domain berbintang ini sangat berkembang dan indah. Meskipun mereka jauh dari surga, orang-orang di belakang mereka kemungkinan besar masih dapat menemukan tempat ini. Ia tersenyum dingin dan berkata, "Apa menurutmu aku takut padamu? Kamu memaksaku melakukan pembantaian besar-besaran. Hari ini, aku akan mewarnai langit berbintang ini menjadi merah dengan darahmu. Laut berbintang ini adalah dunia kita para perampok. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Orang di meja perak melancarkan serangan. Ekspresi Ye Fan dingin. Langkah kakinya ilusi dan melamun, meninggalkan jejak. Dia tidak mengedipkan mata saat dia menggunakan seni rahasia untuk memasukkan potongan kayu ke dalam kehampaan. Ini adalah pola formasi penipuan surga yang diukir pada pohon pemahaman Dao. Sekarang, Ye Fan menggunakannya untuk menutup aura tempat ini. Dia ingin mengisolasinya dari dunia luar dan tidak ingin Fan Xian segera menemukannya. Datang. Ye Fan menerima tantangan itu dan bertarung sengit dengan mereka. Saya tidak percaya Anda bisa menentang surga. Seorang setengah Saint mencibir dan menyerang dengan lebih ganas. Kita hanya akan tahu setelah kita mencobanya. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh siapa. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia melihat bahwa 5 elemen Divine Armor dapat beregenerasi secara otomatis, jadi dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Meskipun musuhnya merepotkan, keenam ahli itu tidak cemas sama sekali. Mereka tenang dan tidak terganggu. Belum lagi kekuatan mereka sendiri, mereka memperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi kapal induk untuk tiba dan terus membunuh Ye Fan. Anak muda, penampilanmu memberi kami kejutan yang menyenangkan. Sebagai obat berharga yang tidak bisa dihancurkan, siapapun akan tergoda. Ras kami memberimu cairan evolusi untuk memurnikan garis keturunanmu, namun kamu berani menentangnya. Sekarang, kamu seperti mangsa yang digemukkan. Saatnya membantaimu. Suara-suara yang diucapkan oleh para setengah Saint terdengar kejam, seram, dan dingin. Mereka ingin mengganggu pikiran Ye Fan dan menekannya dengan paksa. Mereka ingin menggunakan darah untuk menuliskan martabat ras Brahman. Begitukah? Kita akan segera lihat hasilnya. Mari kita lihat siapa yang akan dibantai.
Ekspresi Ye Fan dingin. Mesia lima warna sangat sulit untuk dihadapi. Mereka menyerang secara bersamaan, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Apalagi mereka bisa meregenerasi diri mereka sendiri. Mereka kuat dan cepat. Dia bergegas menuju Mesia keenam yang sedikit lebih lemah dan bersiap untuk melenyapkan orang ini terlebih dahulu. Gemuruh. Dia meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim dan melancarkan serangan habis-habisan. Harta karun emas muncul di belakangnya, dan semua jenis senjata misterius muncul bersamaan. Harta karun ilahi emas. Ye Fan mengemudikan Mesia suci kuno. Sekarang dia menggunakan teknik rahasia mencapai surga semacam ini, itu hanyalah bencana besar bagi musuh. Ini adalah dunia emas. Ada pedang surgawi emas, lonceng kuno emas, kuali dao, pagoda 9 lapis, semua yang seharusnya ada di sana. Mereka semua memancarkan kekuatan suci saat mereka muncul di belakangnya. Di tempat ini, tidak ada ahli ras Brahman yang mengawasinya. Tidak ada ancaman besar terhadap peran sebagai ibu. Tidak ada batasan terhadap tanah suci surga. Tempat ini sangat luas dan tidak terbatas. Dia bisa saja tidak terkendali dan menggunakan semua kartu asnya tanpa rasa was-was. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Dia mengemudikan alat perang suci kuno dan menggunakan teknik dewa kaisar kuno yang menentang surga. Tentu saja, kekuatan suci jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ahaha, Mesia keenam menanggung beban serangan terberat. Banyak retakan muncul di tubuhnya saat menghadapi serangan senjata emas. Hampir roboh di tempat. Dia dengan cepat menghindar, dan 5 Mesia lainnya dengan cepat datang untuk mendukungnya. Namun, itu masih terlambat. Ye Fan menyerang dengan kuat dan tidak menahan sama sekali. Jauh dari surga, tidak ada lagi ancaman besar. Dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Dang, lonceng emas kuno dengan santai menghancurkan bahu Mesia. Dentang, pedang emas surgawi ditebang, langsung memotong salah satu lengan Mesia keenam. Boom, pagoda 9 lapis itu ditekan. Kekacauan utama melonjak dan menghantam dadanya, menyebabkan tubuh pertarungan logamnya ambruk sepenuhnya. Kemudian, benda itu mulai hancur. Serangan semacam ini terlalu ganas. Ye Fan terus menyerang. Ratusan dan ribuan serangan dilancarkan. Segala jenis senjata ilahi emas bergerak bersama, membentuk cahaya abadi. Bagaimana Mesia keenam bisa memblokirnya? Di bawah serangan semua jenis senjata, suara pecah yang menusuk telinga terdengar. Bahkan alat perang suci kuno tidak dapat memblokirnya. Suara keras terdengar, seolah-olah kembang api yang megah telah mekar. Seolah-olah gunung berapi besar telah meletus di alam semesta. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Mesia ini hancur total dan berubah menjadi bola api, setengah Saint yang berada di dalam sana berteriak ketakutan, namun ia tidak bisa melepaskan diri. Pedang emas surgawi menyapu dan mencincangnya menjadi pasta daging. Darah berceceran di mana-mana, dan perasaan keilahiannya berubah menjadi asap. Ekspresi 5 orang yang tersisa berubah. Kecakapan bertarung Ye Fan melebihi ekspektasi mereka. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di tanah suci surgawi. Hal itu membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. 5 elemen hidup berdampingan. Mereka berdiri bersama. Cahaya ilahi 5 warna beredar, kabur dan misterius. Mereka berevolusi menjadi 5 dunia berbeda untuk melawan Ye Fan bersama-sama. Kalian bilang kalau aku gemuk, aku bisa dibantai. Namun, saya merasa hal itu bisa dilakukan sebaliknya. Ye Fan berjalan ke depan. Di belakangnya ada dunia emas harta karun ilahi. Itu cemerlang dan mempesona. Anak muda bermarga Ye, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Pada akhirnya, kamu hanyalah obat berharga yang tidak dapat binasa dari klan kami. Kata salah satu pria paruh baya. Dia merasa bahwa kapal induk Fan Xian akan segera tiba.